Kenapa sih manusia itu biarkan sesuai jati dirinya secara bebas? Lawannya kan berarti jangan diseragamkan. Yang pertama, karena manusia itu tidak sama. One size does not fit all. Nggak ada ukuran yang cocok untuk semua orang itu. Baju pun yang all size itu juga kadang-kadang nggak cocok. Kamu yang tubuhnya gede tinggi pakai all size juga jadinya kekecilan. Nggak ada all size itu. Setiap orang punya size-nya sendiri-sendiri, punya ukurannya sendiri-sendiri, punya takaran, punya selera sendiri. Jadi manusia itu tidak sama, maka biarkan dia sesuai ukurannya sendiri. Dalam banyak hal, ada yang bisanya belajar itu sambil dengerin musik. Ada yang kalau denger musik dia nggak bisa belajar. Ya monggo sesuai gayanya sendiri. Cuma yang bisanya belajar dengan dengerin musik, ya jangan pakai sound system yang besar itu buat belajar. Pakai aja headset. Tapi silahkan, dan jangan dilarang. Kalau dilarang berarti kan nggak bebas. Kalau tiba-tiba keluar undang-undang belajar harus dalam kondisi tenang, matikan TV, matikan komputer, matikan HP, ya malah nggak jadi belajar. Kita belajarnya pakai komputer sekarang, pakai laptop. Jangan diseragamkan. Kalau dulu saya kecil, katanya si mbah saya belajar itu yang paling baik habis subuh, bukan habis maghrib. Ini kan sebenarnya pilihan gaya, pilihan style yang setiap orang beda-beda. Ada yang memang habis subuh lebih baik daripada habis maghrib. Habis maghrib sudah capek, sudah ngantuk. Kalau habis subuh masih seger. Tapi ada yang bilang, ya habis subuh itu yang ngantuk Pak, yang habis maghrib itu yang enak, yang seger. Loh, itu gawanya sendiri-sendiri kan. Yang sukanya habis subuh yang monggo, yang habis maghrib yang monggo. Kalau diseragamkan apalagi dipaksa, susah nanti. Misalnya pokoknya jam 7 sampai jam 9 itu jam belajar, semua TV dimatikan. Nanti yang bisa belajarnya sudah habis subuh kan protes, loh saya sudah belajar tadi habis subuh, kok TV-nya dimatiin lah, ngapain lagi sekarang. Jadi one size does not fit all. Tidak cocok. Setiap orang punya gaya. Mau habis subuh, mau habis maghrib, ya monggo. Kecuali yang subuhnya 7:30. Jadi prinsip pertama itu, maka bebaskan orang sesuai gayanya sendiri-sendiri. Kadang-kadang tidak cuma gaya kan, selera juga setiap orang beda-beda. Ada yang kemana-mana pakai jaket, dan jaketnya itu aja, jadi bisa 3 bulan tiap hari ketemu, ya yang dipakai itu aja. Ya benar, itu selera. Ada yang tiap hari ganti baju, ternyata ya pinjem bajunya temannya, pokoknya main ke kos-kosan ono baju pakai. Itu beda gaya. Oke. Terus yang kedua, kenapa orang silahkan bebas sesuai gayanya sendiri-sendiri? Karena setiap orang, setiap kepala itu ya pasti lebih peduli pada dirinya sendiri, kebahagiaannya sendiri dibandingkan masyarakat. Jangan nunggu masyarakat mikir kebahagiaanmu. Jangan nunggu orang mencarikanmu jalan biar bahagia. Kamu sendiri yang ngerti. Kamu tidak bisa bilang, biarlah, aku tidak usah mikir kebahagiaanku, yang penting teman-temanku bahagia semua. Tidak manusiawi yang kayak gitu. Yang manusiawi itu ya mikir dirimu dulu, bahagiakan dirimu, dan kalau mungkin bahagiakan orang lain. Jangan jadi, kalau di filsafat namanya altruis. Altruis itu kamu bunuh diri demi membahagiakan orang lain. Jadi setiap orang itu secara alamiah, natural itu peduli pada tujuannya sendiri. Jangan nunggu masyarakat mikir kebahagiaanmu, maka pilih jalanmu sendiri. Itu asumsi kedua. Kamu yang ngerti jalan kebahagiaanmu. Jangan diwakilkan ke orang lain. Oke, terus yang ketiga, karena ada sangat banyak jalan untuk mencapai kebahagiaan, jalan yang paling baik untuk memperolehnya adalah
silahkan setiap orang, setiap anggota masyarakat milih jalan sendiri. Memilihlah sendiri yang bikin kalian nyaman, bikin kalian bahagia. Kalau dipatok secara sosial, secara bareng-bareng, biasanya terus jadi nggak bahagia semua. Ya kayak kalian ngaji ini loh kan, yang datang silahkan, mau milih duduk di depan sini, di belakang, mau sendenan, mau plesetan, silahkan. Yang bikin kamu nyaman aja mana. Itu lebih kondusif secara sosial dibandingkan kalau harus diatur. Pokoknya ngaji ini nggak jalan kalau nggak baris di depan ini, satu-satu sampai belakang. Awas kalau nggak gitu, nggak saya mulai ngajinya. Nggak nyaman kamu ngaji. Kalau di depan sini kamu nggak bisa kelesetan, nggak bisa, bukan gayamu. Nah, maka setiap orang cari gaya sendiri. Yang memang suka duduk di depan sini, duduklah di depan. Yang kamu lebih bisa konsen kalau diam-diam di belakang, tidak ada yang tahu, ya tidak apa-apa, duduklah di belakang. Nah, itu lebih membebaskan dan lebih mudah sampai pada kebahagiaan. Terus, kenapa harus begitu? Justru yang kayak gitu itu manfaatnya besar. Dengan kita bebas, kita mikir sendiri, memutuskan sendiri. Kalau sudah begitu, kita tumbuh, kita berkembang, kita belajar tanggung jawab, belajar ngerti sukses dan kalah, dan belajar dari kegagalan orang lain. Jadi katanya Mil, kalau itu keputusan sendiri, kan nanti kita dituntut untuk tanggung jawab sendiri. Pak, saya duduk di belakang tidak terlalu kedengeran ya Pak, ya salahmu dulu, tanggung sendiri resikonya yang di belakang. Pak, saya duduk di depan nggak berani ngantuk ya Pak, salahmu dulu, lembung arep. Kan gitu, tanggung jawab, tanggung sendiri resikonya, wong pilih pilihanmu sendiri. Dan nanti berhasil atau gagalnya akan kamu nikmati sendiri. Jadi bukan orang lain. Kalau kamu dipaksa orang lain, diatur orang lain, kalau sukses sih mending, kalau gagal kan sakitnya luar biasa. Sudah bukan pilihanmu sendiri dan gagal. Jadi itu pentingnya kebebasan. Dan dengan kamu milih jalan sendiri, termasuk juga kamu bisa belajar dari kegagalan orang lain. Loh, orang lain kayak gitu kok ngantuk, oh saya nggak usah gitu deh. Nah, itu kan belajar dari orang lain. Tapi kalau diseragamkan semua, proses tumbuh, proses tanggung jawab, pengalaman sukses dan gagal, belajar dari kegagalan orang lain, tidak akan kalian temui. Wong cuma dipaksa, wong bukan pilihanmu sendiri, wong hanya ikut aturannya. Jadi itu hipotesisnya, kenapa orang harus bebas.